Halo Telkomers, perkenalkan nama saya Raja Wiransyah. Saya sudah mengawali karir di Telkom selama kurang lebih 2 tahun. Pada awalnya, saya mendapatkan pendidikan kurang lebih selama 6 bulan, lalu saya diangkat menjadi karyawan tetap di Telkom Wital Sumbar sebagai account manager. Setelah itu, saya diamanahkan sebagai kepala unit bisnis di sektor Kurangi. Sebagai kepala unit bisnis, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman, terutama sebagai seorang leader yang memimpin teknisi dan sales force-nya di sektornya. Bekerja di Telkom sangat menyenangkan. Saya mendapatkan lingkungan kerja yang positif, rekan-rekan kerja yang sangat suportif, dan juga atasan yang saling mendukung untuk membangun Telkom lebih baik ke depannya. Dan kalian tahu, di Telkom itu work-life balance sangat diperhatikan dan difasilitasi. Bukan itu aja, Telkom juga punya banyak komunitas untuk olahraga dan olah rasa. Jadi, jangan ragu-ragu bergabung bersama kami di Telkom Wital Sumbar dan menjadi bagian dari Telkom Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi yaitu Gaya Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan PT Telkom Indonesia. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu pada setiap anggota kelompok 2. Nah, berikut merupakan anggota dari kelompok 2 mungkin bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujahid Isham dengan NIM E4401201038. Perkenalkan 201048. Perkenalkan, saya Satria Adam dengan NIM M4401201005. Perkenalkan, nama saya Rahel Gianjoya Stanggang dengan NIM E440120101016. Perkenalkan, nama saya Disina Fadila dengan NIM E440120101083. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2 atas perkenalan dirinya. Berikutnya kita langsung kepada hasil studi dari perusahaan Telkom yang akan diawali dengan memperkenalkan sejarah Telkom terlebih dahulu sebelum kita memaparkan materi lebih lanjut terkait gaya kepemimpinan. Mungkin bisa di next. Baik, kepada teman-teman kelompok 2 yang memaparkan materi tentang sejarah Telkom, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya menjelaskan tentang sedikit sejarah perusahaan Telkom. Perusahaan Telkom berawal pada tahun 1882, yang mana saat itu masih didirikan badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Lalu kemudian statusnya diubah menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi pada tahun 1961. Dan pada tahun 1965, kemudian PN Postal dipecah menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu perusahaan negara pos dan giro, dan yang kedua adalah perusahaan negara telekomunikasi. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1974, di mana PN Telekomunikasi diubah menjadi perusahaan umum telekomunikasi atau Perumtel. Lalu diubah lagi menjadi perusahaan perseroan telekomunikasi Indonesia pada tahun 1991 sampai sekarang. Baik, terima kasih kepada Saudara Mujahid atas pemaparan singkat tentang sejarah Telkom. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang teori kepemimpinan, di mana teori kepemimpinan ini kita menjadikan 3 jenis teori kepemimpinan yang akan dijelaskan. Yang pertama, teori kepemimpinan partisipatif, yang kedua, teori kontingensi, dan yang ketiga, teori kepemimpinan Hersey dan Blanchard. Kepada teman-teman yang akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan, dipersilahkan.
Yang pertama yaitu ada teori kepemimpinan partisipatif, yang mana artinya pemimpin berusaha untuk mendorong dan memfasilitasi orang lain atau bawahannya agar berpartisipasi dalam membuat suatu keputusan. Untuk terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Berikut definisi dari teori kontingensi. Nah, teori kontingensi ini adalah teori yang mengemukakan bahwa kelompok efektif itu tergantung pada penyesuaian yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya, serta tingkat di mana situasi tertentu memberikan kendali dan pengaruh ke pemimpin tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang terakhir yaitu teori kepemimpinan Hersey dan Blanchard. Hersey dan Blanchard menggunakan studi Ohio State University untuk mengembangkan 4 gaya kepemimpinan yang dapat digunakan oleh manajer. Yang pertama adalah telling. Telling yaitu pemimpin menetapkan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan dan memerintahkan para pengikutnya mengenai apa, di mana, bagaimana, dan kapan melakukan tugas tersebut. Yang kedua ada selling. Selling yaitu pemimpin memberikan instruksi terstruktur kepada pengikut, tetapi juga memberikan dukungan atau sportif. Yang ketiga ada partisipasi, yaitu pemimpin dan para pengikutnya membuat keputusan bersama-sama mengenai bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan suatu tugas yang berkualitas. Dan yang terakhir ada delegating, yaitu pemimpin tidak banyak memberikan arahan yang jelas dan spesifik atau dukungan pribadi kepada para pengikutnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2 atas penjelasan terkait teori kepemimpinan yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikutnya kita akan masuk ke materi gaya kepemimpinan pada perusahaan Telkom yang akan menjadi fokus kita pada presentasi kali ini. Mungkin kepada teman-teman yang akan menjelaskan terkait gaya kepemimpinan Telkom, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, Kepala PT Telkom Indonesia sebagai pimpinan itu memposisikan karyawan itu tidak hanya sebagai bawahan saja, tapi juga partner atau teman dan pelaksana tugas. Next. Nah, gaya kepemimpinan Kepala PT Telkom Indonesia ini lebih mengarah kepada gaya kepemimpinan selling. Next. Nah, artinya pemimpin ini memberikan instruksi yang terstruktur kepada pengikut atau bawahannya, tetapi juga memberikan dukungan atau supportif, partisipasi, pemimpin dan para pengikutnya membuat keputusan bersama-sama mengenai bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan suatu tugas yang tentunya berkualitas. Next. Baik, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Saudara Andriansyah atas penjelasan terkait teori kepemimpinan yang dilakukan oleh perusahaan Telkom. Selanjutnya kita akan kepada materi kinerja karyawan, di mana kinerja karyawan ini adalah hasil dari teori kepemimpinan yang dilakukan oleh PT Telkom sebelumnya. Mungkin untuk teman-teman yang akan menjelaskan tentang kinerja karyawan, dipersilahkan. Baik, sebelumnya kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Nah, di sini kita dapat mengetahui kinerja dari karyawan PT Telkom Indonesia sendiri, di mana dari penerapan gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala PT Telkom Indonesia, kinerja karyawan yang ada saat ini tuh telah memenuhi kriteria dalam standar pengukuran penilaian kinerja yang dibuat oleh pimpinan, yaitu kualitas, kuantitas, dan standar waktu yang telah ditentukan. Next. Nah, menurut Kepala PT Telkom Indonesia, sebagai pimpinan akan mengawal, menginspirasi, dan memberikan solusi atas apa yang terjadi, dan akan memotivasi agar karyawan antusias dalam bekerja, sehingga akan dapat menciptakan karyawan yang berkualitas. Next. Baik, untuk kesimpulannya,
Dengan pendekatan teori Hensey dan Blanchard, pimpinan melakukan tindakan selling, yaitu memberikan tugas secara matriks, namun karyawan tetap harus memiliki tanggung jawab sesuai penugasannya dan menganggap bawahan adalah partner yang harus disupport secara maksimal. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2 yang telah memaparkan materi presentasi pada kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga presentasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan dari saya sendiri dan teman-teman, mewakili teman-teman kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.